Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai memahami pajak hibah tanah di Indonesia. Panduan komprehensif untuk praktisi dan akademisi. Nah, apa itu hibah dalam konteks perpajakan? Hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela dan tanpa imbalan, baik berupa uang, barang, maupun hak. Dalam hukum pajak Indonesia, hibah memiliki implikasi yang signifikan yang membedakannya dari transaksi ekonomi lainnya. Pemahaman yang jelas tentang definisi dan jenis hibah sangat penting untuk menentukan kewajiban perpajakan. Berikut adalah klasifikasi hibah. Hibah, objek pajak versus bukan objek pajak. Hibah sebagai objek pajak. Hibah dari pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga saudara atau hubungan istimewa dapat dikenakan pajak, terutama PPh dan atau BPHTB, bergantung pada jenis aset yang dihibahkan dan nilai transaksinya. Yang kedua itu hibah dikecualikan atau bukan objek pajak. Hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, pengusaha kecil dan koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Penjelasan yang berikutnya adalah kewajiban perpajakan. Ketentuan pajak hibah bagi pemberi dan penerima. Poin yang pertama itu bagi pemberi hibah harus memastikan bahwa hibah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika hibah tersebut merupakan objek pajak bagi penerima, pemberi mungkin memiliki kewajiban pelaporan dalam SPT tahunan. Yang pertama itu pelaporan dalam SPT tahunan, yang kedua pengecekan hubungan pihak. Dan berikut penjelasan yang kedua yaitu bagi penerima hibah. Penerima hibah harus mengetahui apakah hibah yang diterima termasuk objek PPh atau BPHTB. Jika termasuk objek pajak, penerima wajib menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkannya dalam SPT tahunan. Penjelasan yang pertama itu penyetoran PPh atau BPHTB jika berlaku. Yang kedua itu pelaporan dalam SPT tahunan. Landasan hukum hibah bukan objek pajak. Hibah yang bukan merupakan objek pajak diatur dalam beberapa peraturan perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang PPh. Pasal 4 ayat 3 huruf A angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Yang kedua, Peraturan Pelaksana. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Peraturan Dirjen Pajak atau PDR yang mengatur lebih lanjut mengenai kriteria hibah yang dikecualikan. Yang ketiga, studi kasus dan preseden. Keputusan pengadilan pajak atau keputusan Mahkamah Agung yang membentuk preseden terkait interpretasi keputusan hibah. Hibah tanah kepada anak kandung, bukan objek pajak. Mengapa bukan objek pajak? Hibah tanah kepada anak kandung memenuhi kriteria hubungan keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Dengan demikian, hibah ini dikecualikan dari PPh. Namun, perlu diperhatikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mungkin masih terutang meskipun seringkali ada fasilitas pengurangan atau pembebasan. Prosedur pengajuan SKB untuk hibah tanah. Meskipun dikecualikan dari PPh, penerima hibah perlu mengurus surat keterangan bebas atau SKB PPh untuk memastikan status bebas pajaknya. Yang pertama ada pengumpulan dokumen, sertifikat tanah, akte hibah, KK, KTP, dan surat pernyataan hibah. Yang kedua, permohonan ke KPP. Ajukan permohonan SKB PPh ke kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Yang ketiga, verifikasi dokumen. KPP akan melakukan verifikasi dan peninjauan dokumen yang diajukan. Yang keempat, penerbitan SKB. Jika persyaratan terpenuhi, SKB PPh akan diterbitkan oleh KPP. Kewajiban pelaporan dan resikonya. Kewajiban pelaporan meskipun lebih dikecualikan dari objek pajak, penerima hibah tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan hibah tersebut dalam SPT tahunan sebagai bagian dari harta yang dimiliki. Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan transparansi aset. Selanjutnya kita membahas studi kasus yang terkait dengan risiko.
Risiko jika tidak memenuhi syarat atau tidak melaporkan dengan benar dapat menimbulkan berbagai konsekuensi secara hukum dan fiskal. Jadi, jika hibah tidak memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak atau tidak dilaporkan dengan benar, penerima hibah dapat menghadapi berbagai risiko seperti: yang pertama, dapat dikenakan PPh atas hibah dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Yang kedua, dapat dilakukan koreksi fiskal dan penetapan pajak kurang bayar oleh DJP atau Fiskus. Dan yang terakhir, dapat timbul masalah hukum dan kesulitan dalam pengalihan kepemilikan di masa depan. Selanjutnya bagian terakhir, yaitu analisis dan kesimpulan. Dari penjelasan tersebut, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa kepatuhan dalam transaksi hibah sangat penting. Memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan terkait hibah merupakan hal yang krusial, baik bagi individu maupun badan usaha di Indonesia. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pahamilah ketentuan, yaitu dengan mengidentifikasi jenis hibah dan hubungannya. Yang kedua, lakukan prosedur yang benar, termasuk mengajukan SKB apabila hibah dikecualikan dari pajak. Yang ketiga, penuhi kewajiban pelaporan, yaitu melaporkan hibah dalam SPT tahunan. Dan yang terakhir, menghindari risiko dengan mematuhi aturan yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya berfungsi untuk menghindari sanksi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan ketenangan dalam pengelolaan aset hibah.